Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Siap untuk pembelajaran kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa ester, ya. Senyawa ester. Nah, nanti yang kita bahas adalah tata nama ester, isomer ester, sifat-sifat ester, pembuatan ester, dan kegunaan ester. Nah, Nah, mungkin anak-anak bertanya ya, kenapa ini kok saya tulis karboksilat dengan ester? Karboksilat dengan ester di sini mempunyai rumus molekul sama, yaitu rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya beda. Nah, sekarang kita pelajari tentang tata nama ester. Nah, ini bedanya antara gugus fungsi antara karboksilat dengan ester. Kalau ester di sini adalah R atau alkil. Sedangkan karboksilat R yang di sini adalah diganti dengan H. Itu bedanya antara karboksilat dengan ester. Nah, untuk tata nama Yupak, ester merupakan turunan dari asam karboksilat. Oleh karena itu, ester diberi nama dengan alkil alkanoat. Alkil diikat oleh O, sedangkan alkanoat mempunyai alkil dan gugus fungsi. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini yang disebut alkil, ini yang alkanoatnya, sehingga diberi alkil alkanoat. Jadi sesuai dengan nama tata nama Yupak, cara pemberian nama, sebutkan nama alkilnya dulu, kemudian rantai terpanjangnya atau induknya adalah alkanoat. Sebagai contoh seperti ini. Ini alkil, C-nya 2, etil. Ini C-nya 1, metanoat. Ya, jadi etil metanoat. Nah, sekarang kalau yang ini adalah adalah alkanoatnya. Jadi alkanoat, C-nya ada 2, etanoat. Sedangkan yang di ini adalah alkilnya, diberi nama isopropil, C-nya 3. Ya, isopropil etanoat. Nah, itu adalah tata nama secara Yupak. Sekarang tata nama secara trivial. Tata nama trivial berasal dari alkil-alkil ester atau alkil-alkil ditulis sesuai urutan jumlah C yang diikuti kata ester. Jadi seperti ini. Ya. Ini metil isopropil ester. Jadi metil itu ini, isopropil, eter itu adalah gugus fungsinya, jadi induknya. Ya. Itu cara pemberian nama. Jadi kalau misalkan di sini ada nama-nama ini buah-buah ya, karena ester itu identik dengan aroma. Jadi bukan buah beneran, tapi aroma. Kalau misalkan ada aroma stroberi, berarti di sini ada C-nya berapa? Di sini ada C 4. Di sini ada metil, ya. Kemudian di buah jeruk, di sini ada, nah ini esternya, ini metil, ya. Metil ini 2, 3, 5. Ini disebut pen, ya. 6, heksil, ya. Heksil. Nah, dari sini ini adalah contoh-contoh tata nama secara trivial. Nah, pada ester itu ada 2 macam isomer. Yang pertama adalah isomer rangka, terjadi karena ada tidaknya cabang serta jenis dan letak cabang. Nah, seperti ini. Ya. Isomer fungsi.
Isomer fungsi itu berisomer fungsi dengan karboksilat. Jadi rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya beda. Nah ini rumus molekulnya setara karboksilat dengan ester itu sama. CnH2nO-nya 2. Kemudian sifat ester. Ya, sifat-sifat ester yang pertama mudah nguap, kedua sedikit larut dalam air, semakin besar massa molekul relatif, titik didih semakin tinggi. Dapat mengalami reaksi-reaksi hidrolisis, kesetimbangan asam seperti ini. Jadi asam ester kalau dihidrolisis menjadi karboksilat. Nah ini, jadi hidrolisis ester akan terbentuk karboksilat dan alkohol. Ini yang utama, jadi yang harus diperhatikan, diingat-ingat. Jadi kalau ada ester dihidrolisis terbentuk karboksilat dan alkohol. Hidrolisis dengan basa menghasilkan garam dan alkohol. Jadi kalau misalkan di sini ada etil, ini etil metanoat dihidrolisis dalam suasana basa akan menghasilkan garam, natrium asetat, dan metanol. Nah, itu sifat-sifat dari ester. Sifat yang berikutnya adalah ester jika direaksikan dengan alkohol akan terbentuk seperti ini. Alkohol lagi, jadi turunannya. Ya. Dapat direduksi menghasilkan alkohol. Jadi ini ester direduksi akan terbentuk alkohol. Jadi ada alkohol, penghasil alkohol. Nah, reaksi dengan bereaksi Grignard. Reaksi Grignard itu adalah alkil mengikat M, G, dan E. Dalam suasana eter menghasilkan alkohol. Kemudian berikutnya pembuatan ester. Pembuatan ester reaksi dari asam karboksilat dengan alkohol yang dikenal dengan reaksi esterifikasi atau reaksi penyabunan. Nah, ini adalah karboksilat. Di dalam pembuatan ester itu berasal dari karboksilat direaksikan dengan alkohol membentuk ester dan air. Contohnya ini asam asetat direaksikan dengan propanol menghasilkan propil asetat dan air. Nah, kemudian kegunaan ester. Kegunaan ester di sini adalah senyawa semua ester banyak digunakan sebagai esen yang mempunyai aroma yang khas, esensial, yang pewarna, perasa. Senyawa-senyawa ester yang biasa digunakan sebagai MC sebagai berikut. Misalkan ini ada etil butirat, aroma nanas, metil butirat, aroma apel, etil format, rum, profil asetat, buah pir, amil asetat, buah pisang, oktil asetat adalah jeruk manis, metil salisiat adalah sarsaparilla. Nah, ini semua adalah kegunaan. Jadi semua ini hanya aroma saja, tapi kandungan mineral, kandungan gizi atau vitamin tidak ada. Ini hanya aroma. Ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran ester. Ya, jadi ester sebenarnya gabung dengan karboksilat. Walaupun terlalu banyak yang dibahas, saya putus. Saya jadikan 2, karboksilat dengan ester. Untuk latihan soal bisa kalian buka LKS kalian halaman 266, latihan 7.6, nomor 1 dan nomor 2. Itu ya untuk latihan soalnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.